Ini pendidikan politik yang tidak baik hari ini. Praktek bernegara yang diperlihatkan oleh teman-teman di DPR RI kita hari ini praktek bernegara yang tidak baik. Ini ada kegaduhan yang menurut saya sih lebih dari kacamata hukum nih. Gimana nih? Ada dua produk hukum yang ya bisa bertentangan dan itu bahkan berimbas di Batam loh ini. Ya, baik. Mungkin saya berangkat dari prinsip pasal 1 ayat 3 kita ya. Undang-undang dasar kita, konstitusi kita, bahwa negara kita adalah negara hukum. Kemudian berpijaknya di mana sih itu? Prinsip keadilan itu output terakhirnya dari masyarakat pencari keadilan itu pasti ke pengadilan. Ya. Nah, ke pengadilan. Jadi setiap orang yang ingin mencari keadilan itu pasti muara terakhirnya lewat pengadilan. Nah, dalam konteks hukum kepemiluan ini gitu kan, hukum kepemiluan ini berada ranahnya di ranah Mahkamah Konstitusi. Turunan di bawahnya itu berada ranah di bawah Mahkamah Agung. Jadi ada dua prinsip yang diatur dalam hukum kepemiluan ini. Pertama, dalam konteks judicial review-nya, Mas. Ya. Ini berangkat dari situ di cara berpijaknya gitu. Jadi kalau misalnya judicial review terhadap undang-undang kepemiluan itu berangkat ke Mahkamah Konstitusi. Berangkat terhadap peraturan dari undang-undang yang sudah ditentukan, misalnya PKPU, kemudian peraturan turunannya, peraturan Bawaslu dan sebagainya, itu berangkat judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Nah, berkaca kepada keadaan ini, kembali lagi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah final and binding. Final dan mengikat gitu. Nah, kita melihat bahwa kenapa Mahkamah Konstitusi melahirkan sebuah putusan yang memang berada di saat waktu dan keadaan tertentu. Ini pertanyaannya. Kan pernah saya sampaikan gitu kan, beberapa waktu lalu juga dalam forum ini gitu. Akan dilaksanakan judicial review sebelum pilkada. Rupanya ini tadi Cak Nur juga sudah mengamini ini ada barang yang tidak ketahuan. Ya, ya. Dan ini juga tidak diketahui oleh teman-teman dari koalisi Kim. Ini nggak ketahuan gitu. Padahal yang mengajukan bagian daripada koalisi pada Kim, saat itu. Saat itu ya kan. Saat itu. Karena kenapa? Prinsipnya adalah memberikan sebuah keadaan untuk dukungan kepada salah satu pasangan calon. Itu yang pertama. Yang kedua, saya runut membaca putusan begitu Mas Agus sampaikan, putus katanya kan. Karena di Mahkamah Konstitusi ini saya melihat mereka membangun sebuah sistem peradilan itu sangat terbuka. Open access dia. Jadi ketika putusan kita sudah tahu itu. Bahkan live putusannya diketik dan ketika diketuk oleh hakim konstitusi langsung bisa diupload. Ya. Langsung bisa diupload dan langsung bisa dibaca apa yang menjadi pertimbangan. Nah, dalam konteks lahirnya sebuah putusan ini, kita nggak bisa uculuk-uculuk atau kata putusan cetowelo-welo menyatakan bahwa nggak bisa kita melihat hanya amarnya saja. Memang inti putusan itu adalah amar. Cuman dasar pertimbangan, konstruksi berpikir atas dalil yang disusun, norma yang dilanggar itu di mana? Di pertimbangan, Mas Agus. Di pertimbangan gitu. Jadi itulah esensi muatan kenapa putusan itu lahir kepada amar. Ya. Oke, kita urut misalnya. Di pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas. Barang ini sudah 2 kali diuji. 2005 dan 2009. Kalau 2005 itu sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Pilkada rejim Undang-Undang 32 tahun 2004 itu. Di situ dijelaskan ada 15% ketentuan. Gabungan dan partai politik itu 15%. Dan itu inkonstitusional juga gitu. Karena ini prinsipnya adalah prinsip untuk bisa menghasilkan sebuah kolaborasi yang baik di daerah sebenarnya. Kemudian di rezim 2009. Pada saat itu diajukan oleh perorangan. Mahkamah Konstitusi menolak. Karena kenapa dia menolak? Karena tidak ada kapasitas perorangan atas legal standing untuk bisa berdiri sebagai pemohon. Karena di rezim undang-undang pada saat itu menyatakan partai politik atau gabungan partai politik. Makanya pada saat 2009 itu putusannya juga
tolak. Tapi belum berbicara materi gitu. Ya. Masih siapa yang berhak melakukan judicial review untuk ini. Nah kemarin lewat putusan 60 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, syarat formil dari sebuah gugatan itu terpenuhi. Sehingga layak untuk diperiksa. Jadi ketika syarat formilnya terpenuhi, maka esensi syarat materialnya juga wajib untuk diuji. Apa? Saya melihat dari berbagai pertimbangannya itu, Partai Gelora menyusun konstruksi yang sangat ideal gitu. Dia memasukkan beberapa jumlah suara yang dia dapat. Nah, jadi dimasukkan beberapa kriteria dan segala macam hingga akhirnya dari runut peristiwa tersebut mahkamah menilai bahwa esensi kesetaraan dalam pemilihan ini tidak boleh dibatasi lewat angka-angka gitu. Agar apa? Ketika suara, ini esensi yang paling penting lagi, suara pemilih itu juga harus bisa dihormati dan dihargai. Karena banyak juga, mohon maaf, partai-partai yang tidak bisa lolos parlemen, tapi di daerah berjenjang mereka mengirimkan anggota dewannya gitu. Nah, kalau misalnya kita hitung pembanding 6,5 sampai dengan 10 itu sebenarnya mereka berani gitu, untuk mengajukan. Itulah sebenarnya esensi putusan yang didapat. Kemudian kita melihat lagi ada dissenting opini di situ. Ya. Ada 2 dissenting opini kalau dibaca secara runut gitu kan. Nah, saya melihat bahwa lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah wujud daripada bagian atau titik perlawanan, baik itu lewat partai politik, lewat formalnya, dan juga perlawanan resmi lewat rakyat yang kita lihat hari ini. Karena kembali lagi naik satu tingkat di atasnya gitu kan, negara Indonesia ini berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi yang pertama pasal 1 itu negara Indonesia berbentuk republik, kemudian dijalankan dengan kedaulatan rakyat, kemudian dia memiliki aspek supremasi hukum, menghormati hukum. Nah, ketika DPR melalui Balik merevisi, langsung 1 hari sebelumnya merevisi putusan MK. Sebenarnya apa yang? Ini saya melihat ada praktek kenegaraan yang tidak bisa ditolerir dan juga tidak mencerminkan prinsip yang baik. Ini pendidikan politik yang tidak baik hari ini. Praktek bernegara yang diperlihatkan oleh teman-teman di DPR RI kita hari ini praktek bernegara yang tidak baik. Dan ini dipertontonkan gitu. Hari ini kan sudah saya bilang, ketika praksi rakyat melihat, civil society melihat keadaan ini ada apa gitu. Kenapa harus gusar, kenapa harus khawatir, kenapa harus merasa segera dilakukan perubahan untuk itu. Toh yang sudah berjalan ya berjalan gitu. Ya, dan poin perubahannya kan tidak mengadopsi dari putusan MK secara angkanya ya. Secara angka tidak. Ya. Tapi poin yang di atas ini kan perkara menyeludupkan norma ini, Mas. Menyeludupkan norma. Karena kenapa? Di pasal 40 ayat 1-nya itu tetap tercantum angka. Jadi dia ada dua proses yang ada di situ, lewat partai politik dan juga lewat partai yang tidak lolos parlemen. Ini akan menimbulkan kegaduhan lagi. Ya. Karena esensi putusan itu sudah mengakomodir semuanya gitu. Jadi tidak ada lagi di situ seolah-olah membangun norma yang menimbulkan ketidakpastian untuk itu. Semakin nampak kerangkanya nggak pasti gitu. Ya mohon maaf, terkadang terjadi dikotomi antara partai yang lulus di parlemen dengan yang tidak lulus di parlemen. Oke, gua kasih ruang untuk lu gitu. Gua kasih tempat untuk lu, tapi jangan ganggu yang menjadi kewenangan kami. Sementara kesetaraan demokrasi kan tak melihat itu. Simpatik masyarakat kepada salah satu partai tertentu gitu kan. Itu kan karena dia melihat, oh partai ini sesuai dengan cara berpikir saya gitu. Partai X, partai A, partai B segala macam. Saya suka sama dia karena kenapa? Mungkin darah orang tuanya. Ini kan ada yang faktor genetikal, ada yang berangkat dari logika, ada yang berangkat karena pertemanan. Sehingga dia simpatik terhadap partai tertentu gitu. Nah ini nggak bisa dibanding-bandingkan gitu. Ya baik.